Pintu Old Trafford yang tadinya terkunci rapat mendadak kebuka lebar. Manchester United dapat angin segar setelah Real Madrid melunakkan sikap soal masa depan Aurelien Tchouameni. Gelandang Prancis itu kini siap disulap jadi kepingan terakhir lini tengah setan merah dengan mahar sekitar 68 juta pound sterling. Madrid sengaja melepasnya demi mengumpulkan modal untuk memboyong Rodri dari Manchester City. Meski Jose Mourinho awalnya ingin mempertahankan Tchouameni, prioritas El Real berubah drastis demi Rodri. United yang baru mendatangkan Yuri Tielemans dan Andre Santos memang butuh sosok kokoh untuk menggantikan Casemiro sekaligus menutup cedera Manuel Ugarte. Di sisi lain, situasi ini menguji ketenangan Enzo Maresca di City. Rodri yang baru membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dikabarkan enggan memperpanjang kontrak karena ingin pulang ke Madrid demi alasan keluarga, bahkan agennya sudah bertemu petinggi El Real. City sendiri bersiap mematok harga di atas 70 juta pound sterling sambil berburu talenta muda seperti Ayo Buadi. Maresca berusaha santai menanggapi rumor tersebut, tapi efek dominonya jelas. Begitu Rodri mendarat di Bernabeu, menit bermain Tchouameni bakal terkikis dan itu sinyal hijau yang dinantikan United. Berita selanjutnya, lupakan sejenak memori manis era MSN karena racikan Hansi Flick untuk musim 2026-2027 jauh lebih mengerikan. Di bawah kendali Deco, Barcelona bekerja dalam senyap demi mengakhiri puasa trofi Liga Champions. Tentu, perombakan ini memakan tumbal emosional. Robert Lewandowski resmi pamit ke MLS, Ansu Fati dilepas permanen ke Monaco, Inaki Peña ke Yunani, dan Marc-Andre ter Stegen bersiap menuju Ajax. Dama seperti Ferran Torres, Rooney, hingga Marc Casado masuk daftar jual. Sementara Rapinya terus digoda klub Arab Saudi di tengah rumor finansial keluarganya. Namun, duka Kulas langsung terobati oleh amnesti baru. Anthony Gordon didatangkan dari Newcastle sebagai mesin pressing, disusul Karim Ayademi dari Dortmund atas permintaan khusus Flick, serta bakat muda Mesir Abdel Karim. Barca bahkan masih memburu Julian Alvarez untuk lini depan, plus membidik Christian Romero dan Aymeric Laporte demi mengunci lini belakang. Menurut kalian, apakah pergerakan transfer ambisius ini sudah cukup membawa Barca menguasai Eropa lagi? Atau masih ada posisi yang bolong? Ada aroma kebangkitan yang pelan-pelan berembus dari Old Trafford, bikin barisan rival mulai dingin tangannya. Taktik Carrick makin rapi, ditambah strategi Board MU yang makin cerdas beli pemain sesuai kebutuhan. Lini belakang makin adem berkat ketangguhan Sané Lammens, Lisandro, Maguire, plus duet Dalot Shaw. Di depan, trio Sesko, Mbeumo, dan Cunha siap bikin back lawan kena mental. Gak cuma skuad utama yang mewah, Fajar sang masa depan, setan merah juga lagi benderang. Pas melibas Rosenberg, bocah akademi kayak Selassie, Jacob Dwevany, Harry Amos, dan Ethan Williams, Berg Joshua Jarski, sukses pesta 5 gol. Vitek dan Dermot Mee juga tenang mengamankan clean sheet. Tunas muda mereka beneran meledak. Kebahagiaan fans makin lengkap saat Kang Kapten Bruno Fernandes menolak godaan uang goib Arab Saudi demi bertahan di Old Trafford dengan taksiran gaji 400.000 pounds per minggu. Mangkisi nomor 10 fix tetap jadi ruh permainan. Sementara itu di berita lain, setelah sekian lama sepak bola Jerman tenggelam, asa itu akhirnya terbit lagi. DFB bergerak cepat memecat Nagelsmann usai tragedi gugur di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pilihan mereka jatuh ke Jurgen Klopp yang sepakat membesut Jerman selama 4 tahun sampai Piala Dunia 2030. Belum juga latihan, klub udah menebar gertakan heavy metal. Belajar dari nasib pelatih sebelumnya yang hobi jadi samsak media, Klopp mengultimatum bakal langsung cabut tanpa kompensasi kalau ada yang nekat mengkritik di luar konteks sepak bola atau mengganggu keluarganya. Sosok yang dulu hobi menyemprot The Anti-Sport, UEFA, dan FIFA ini memang tanpa kompromi. Tapi Klopp berjanji membawa permainan atraktif yang gak bikin ngantuk. Visinya jelas, trofi dan regenerasi talenta muda kayak Wirtz dan Musiala harus sejalan beriringan demi mengembalikan marwah sang panstar. Menarik ditunggu bagaimana kelanjutannya. Bursa transfer selalu punya cara unik untuk memainkan emosi pecinta sepak bola. Setelah sukses memikat Michael Olise, kini giliran sang pengatur ritme Spanyol, Rodri, yang mendadak kepincut ingin pulang ke Madrid usai menjuarai Piala Dunia 2026. Anehnya, pintu Santiago Bernabeu seolah tertutup rapat. Florentino Perez terkesan enggan menyambutnya secara langsung. Namun, apakah penolakan ini murni karena luka lama seputar Ballon d'Or 2024 ataukah sekedar taktik catur politik tingkat tinggi sang presiden?
Melihat kontrak Rodri di Manchester City yang menyisakan waktu hingga 2027, ditambah ketidakpastian proyek pasca era Pep Guardiola, publik mulai menduga Perez sedang melancarkan siasat lamanya. Ia diduga menggoda sang pemain secara halus dari balik layar, membiarkan situasi memanas, lalu memboyongnya dengan harga miring atau bahkan gratis. Skenario dingin yang dulu sukses mendaratkan Trent Alexander-Arnold dan Ibrahima Konate dari Liverpool kini berpotensi terulang kembali pada kubu Manchester City. Berpindah ke Inggris, pergerakan Manchester United di lantai transfer musim panas ini tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda meredup. Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal secara prinsip dengan gelandang AS Roma, Manu Kone. Meski sebelumnya sudah berhasil mengamankan Andre Santos dan Yuri Tielemans, kehadiran bintang timnas Prancis di Piala Dunia 2026 ini dinilai sangat vital untuk memperkuat kedalaman lini tengah. Manajemen MU dikabarkan siap melayangkan proposal sebesar 50 juta euro, walau pihak Roma masih bertahan di angka 60 juta euro untuk memagari sang pemain hingga 2029. Tak berhenti di sektor tengah, radar perburuan MU kini menyasar lini pertahanan terakhir. Nama kiper San Lorenzo sekaligus pilar timnas Paraguay, Orlando Gil, mendadak masuk dalam daftar belanja utama. Proposal sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat disinyalir hampir menyentuh klausul pelepasan sang pemain. Langkah ini terbilang cukup menarik mengingat MU sebelumnya sudah mengamankan Cardarlo, mempertegas ambisi besar klub untuk membangun kedalaman skuad yang solid dan kompetitif. Gelar juara dunia 4 kali rasanya cuma jadi pajangan sejarah saat Italia kudu nahan malu. 3 kali beruntun cuma jadi penonton di panggung paling megah Piala Dunia. Keterpurukan Gli Azzurri terasa makin lengkap usai Gennaro Gattuso memilih angkat kaki pada April 2026 lalu. Dalam situasi yang benar-benar runtuh, mulai dari kompetisi domestik hingga pembinaan bakat muda, Federasi Sepak Bola Italia akhirnya memutuskan buat tidak main-main lagi dalam merombak fondasi mereka. Presiden FIGC, Giovanni Malago secara terbuka mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menggelar pembicaraan serius dengan Pep Guardiola untuk mengisi kursi kepelatihan tim nasional. Setelah mengakhiri petualangan manis 1 dekade yang bergelimang trofi bersama Manchester City, termasuk dominasi 6 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions, Guardiola dipandang sebagai sosok juru selamat paling ideal buat membangkitkan sepak bola Italia dari titik terendahnya. Malago bahkan memberi sinyal kuat kalau federasi rela memberi pengecualian fleksibilitas finansial demi mendaratkan taktik jenius berusia 55 tahun tersebut, walau ia tetap bersikap realistis bahwa negosiasi kelas berat ini belum tentu berakhir mulus. Di berita selanjutnya, peta kekuatan bursa transfer musim panas 2026-2027 mendadak bergerak makin panas.